Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Selamat jumpa kembali dalam mata kuliah administrasi bersama saya. Dan kalau minggu kemarin kita sudah membahas tentang pengantar ilmu administrasi, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana perkembangan sejarah administrasi, dimulai dari masa prasejarah, masa sejarah, dan kemudian masa modern. Modern itu maksudnya sekarang ini ya. Kalau masa prasejarah itu contohnya pada peradaban Mesir, Tiongkok kuno, Yunani kuno, Romawi kuno, dan lain-lain. Baik, langsung saja kita mulai pada masa prasejarah. Masa apa saja yang ada dalam masa prasejarah ini? Yang pertama itu ada Mesopotamia, Babilonia, Mesir kuno, Tiongkok kuno, Romawi kuno, dan Yunani kuno. Pertama kita akan membahas sedikit tentang bagaimana sistem administrasi di masa Mesopotamia. Jadi begini, sebenarnya pada masa itu kemungkinan besar tidak ada yang namanya kata administrasi ya. Jadi orang-orang menyebut sistem itu bukan administrasi. Tapi kalau dilihat sekarang, apa yang telah dilakukan oleh orang pada masa itu di peradaban tersebut itu merupakan bentuk-bentuk administrasi. Oke, yang pertama kita bahas tentang Mesopotamia. Mesopotamia ini kalau sekarang ini tempatnya ada di Irak atau Iran kalau tidak salah, ya, intinya di Timur Tengah situ. Peradaban yang pernah ada di sekitar wilayah tersebut. Nah, sistem administrasi pada masa Mesopotamia itu dilaksanakan dalam bidang pemerintahan, perdagangan, komunikasi, dan angkutan. Kemudian di Mesopotamia pada masa itu uang logam itu sudah menjadi alat tukar yang sah. Kalau sebelumnya itu mereka masih menggunakan sistem barter untuk dalam sistem perdagangan ya. Jadi pada masa Mesopotamia itu sistemnya itu sudah mulai berkembang karena mereka sudah menggunakan uang sebagai alat tukar. Kemudian juga mereka memanfaatkan transportasi via sungai. Jadi sungai, transportasi via sungai ini bisa dengan menggunakan perahu kecil yang digunakan sebagai alat transportasi. Mungkin kan tidak bingung ya, kok administrasi ada hubungannya dengan transportasi, kemudian ada hubungannya dengan alat tukar. Ya memang administrasi ini berhubungan dengan bagaimana perkembangan suatu wilayah atau suatu masa terhadap bagaimana perubahan atau kemudian sistem yang ada, sistem yang digunakan dalam kehidupan negara atau dalam kehidupan pemerintahan. Kemudian yang kedua ada sistem administrasi pada masa Babilonia. Babilonia ini kalau sekarang itu ada di Spanyol. Jadi pada masa di Babilonia ini administrasi sudah cukup berkembang ya, karena sudah ada bidang pemerintahan, kemudian perdagangan juga maju, komunikasi, angkutan, dan transportasi itu juga sudah ada. Nah, pada masa Babilonia ini teknologi juga sudah berkembang. Kalau kalian pernah dengar apa itu tangan gantung Babilonia, nah itu adalah salah satu teknologi yang ada di Babilonia pada masa tersebut. Jadi Babilonia ini sudah mencetak sejarah, sudah menciptakan sejarah bagaimana perkembangan administrasi di sana. Selain itu juga ada di Mesir kuno. Mesir merupakan salah satu peradaban paling tua di dunia dan sampai sekarang juga cukup bukti-bukti peradaban pada masa Mesir kuno itu cukup bisa ditemukan dan bisa diteliti ya, ada buktinya seperti itu. Nah, pada masa Mesir kuno itu banyak peninggalan sejarah yang masih bisa dikaji, yang masih bisa diinterpretasikan. Kemudian aspek dari penelitian tersebut, kemudian ditemukan bukti-bukti bahwa administrasi berkembang dengan pesat di Mesir. Contohnya ada bidang pemerintahan dengan sistemnya raja Mesir yaitu Fir'aun, yang bisa disebut Fir'aun. Kemudian itu juga memiliki sistem militer dan juga perpajakan. Bahkan pertanian sudah menggunakan sistem irigasi. Jadi Raja Mesir waktu itu Fir'aun itu sudah menerapkan sistem perpajakan bagi
rakyatnya. Contohnya pada pajak pertanian, karena yang namanya sistem irigasi itu pasti membutuhkan biaya, membutuhkan uang yang besar untuk membangunnya. Nah ini jadi karena ini juga ada diterapkan sistem pajak di Mesir kuno. Kalau teman-teman dengar ya, Mesir kuno itu dengan Fir'aun itu kan ada Fir'aun yang baik, ada Fir'aun yang jahat gitu kan. Nah Fir'aun yang jahat ini biasanya semena-mena terhadap rakyat, misal menaikkan pungutan pajak yang besar, kemudian sering merampas hak rakyat, tidak memberikan hak rakyat sesuai yang harusnya mereka dapatkan, semacam itu. Itu ya meskipun itu contoh yang buruk ya, tapi itu bisa menunjukkan bahwa pada masa Mesir kuno zaman dahulu itu sudah ada yang namanya sistem pajak dan sistem pungutan. Nah kemudian di sana juga sudah ada administrasi di sini itu bentuknya catatan ya, catatan, tapi catatan ini sayangnya hanya dilakukan untuk mencatat kebutuhan raja, bukan kebutuhan rakyat. Jadi Mesir kuno sudah mengembangkan sistem administrasi berupa perpajakan, pertanian, bahkan pencatatan bagaimana apa saja yang diberikan raja. Selanjutnya pada masa Romawi kuno, dalam pada masa Romawi kuno ini ditemukan bagaimana perkembangan sistem administrasi pada masa tersebut itu melalui sebuah karya dari Cicero yang judulnya The Office dan The Legibus atau The Law. Nah, karya Cicero ini menjelaskan tentang bagaimana sistem pemerintahan Romawi kuno. Jadi pemerintah Romawi kuno itu sudah membagi tugas-tugas ke dalam departemen-departemen. Nah, tugas pemerintahan itu contohnya administrasi militer, kemudian pajak dan juga perhubungan. Jadi di Romawi kuno itu sudah ada pembagian tugas pemerintahan sesuai dengan departemen-departemennya. Jadi pekerjaan pemerintahan itu tidak jadi satu, tidak overlapping gitu, tidak bertumpuk-tumpuk satu orang dengan yang lain. Tapi ada departemen khusus yang mengenai tentang bidang tersebut. Kemudian juga ada Yunani kuno. Di masa itu Yunani sudah mulai mengembangkan konsep demokrasi, meskipun tidak langsung dalam bentuk demokrasi. Kita tahu bahwa demokrasi itu berasal dari kata demos dan patos, yang artinya demos adalah rakyat dan patos adalah kekuasaan. Sehingga demokrasi secara harfiah memiliki arti kekuasaan yang berada di tangan rakyat. Jadi demokrasi adalah bagaimana sebuah kekuasaan itu berada atau menjadi berada di tangan rakyat atau menjadi wewenang rakyat. Sehingga maka dari itu kalau ada konsep demokrasi di suatu negara, biasanya ada yang namanya sistem pemilu. Jadi pemilu itu adalah salah satu konsekuensi ketika sebuah negara memilih konsep demokrasi. Kemudian Yunani kuno juga memiliki parlemen pertama di dunia. Dan parlemen ini isinya adalah orang-orang tua yang bijaksana. Jadi biasanya mereka itu para cendekiawan, para filsuf, para sarjana. Isinya adalah orang-orang yang dianggap memiliki kemampuan lebih dibandingkan yang lain. Kemudian juga Yunani kuno sudah memiliki urusan keamanan. Urusan keamanan ini dipegang atau dihandle oleh dewan militer. Nah, jadi ada sesuatu yang unik di Yunani kuno. Jadi definisi rakyat di Yunani kuno pada masa itu, kalau tidak salah itu rakyat itu adalah laki-laki yang berumur 21 tahun. Jadi selain itu 21 tahun ke atas. Jadi selain itu, misal perempuan atau laki-laki di bawah 21 tahun itu tidak dianggap sebagai rakyat. Tapi bukan berarti kemudian terus mereka tidak boleh tinggal di sana atau melakukan aktivitas apapun gitu ya. Tapi memang pemerintah Yunani kuno itu memberikan label bahwa rakyat mereka itu memiliki kriteria mereka harus laki-laki dan minimal usia 21 tahun. Kemudian rakyat ini yang laki-laki 21 tahun itu tadi minimal usianya itu, mereka wajib menjadi pegawai negeri selama 1 tahun, jadi itu tanpa bayaran.
harus bekerja untuk pemerintah, harus bekerja untuk negara, dan itu tanpa dibayar. Suatu sistem yang menjadi bagian. Kemudian kita beralih ke fase sejarah. Fase sejarah itu apa saja? Yang pertama, jadi fase sejarah administrasi itu dimulai dari tahun 1 Masehi. 1 Masehi sampai abad ke-15 itu sulit ditemukan bukti perkembangan administrasi di seluruh dunia. Menurut saya pribadi ya, selama 15 abad ini belum tentu tidak adanya perkembangan sistem administrasi di seluruh dunia. Hanya saja mungkin tidak ditemukan bukti, sehingga disebut masa kegelapan. Karena tidak ada bukti, karena tidak ada petunjuk bagaimana sistem administrasi pada abad selama 15 abad itu tidak berkembang. Nah ini, jadi kan yang namanya ilmu pengetahuan itu memang harus diteruskan. Nah karena selama 15 abad ini tidak ditemukan bukti, jadi para ilmuwan menyebut bahwa ini adalah masa kegelapan dalam perkembangan sejarah administrasi. Nah kemudian ini salah. Jadi tahun 1 Masehi itu maksudnya Masehi itu sampai 15 abad 15 itu masuk masa kegelapan ya. Setelah itu tahun 1886 itu sudah mulai muncul lagi bagaimana perkembangan sistem administrasi. Nah, perkembangan sistem administrasi itu mulai bagus ketika munculnya Gereja Katolik Roma. Jadi Gereja Katolik Roma ini bisa dikatakan memiliki peran besar dalam perkembangan sejarah administrasi dunia. Karena waktu itu Gereja Katolik Roma itu sudah memiliki sistematisasi struktur organisasi. Nah, sistem struktur organisasi ini didukung oleh pemikiran dari berbagai macam cendekiawan. Contohnya itu kaum kameralis di Jerman dan Australia, kaum merkantilisme di Inggris, kaum fisiokrat di Prancis. Nah, pola dasar struktur organisasi Gereja Katolik Roma pada masa itu hampir semua organisasi modern hingga sekarang ini sudah mengadopsinya. Nah, bagaimana dasar struktur organisasi pada masa Gereja Katolik Roma mungkin kalian bisa cari sendiri ya. Kemudian merkantilisme, pada masa itu merkantilisme itu merupakan suatu sistem politik ekonomi di mana sistem ini menonjolkan perdagangan internasional dengan tujuan untuk memperbanyak aset dan modal yang dimiliki suatu negara, termasuk kegiatan ekspor impor. Jadi merkantilisme ini sistem ekonomi yang sistem ini dimiliki oleh suatu negara yang negara ini mengizinkan adanya perdagangan internasional. Karena dengan perdagangan internasional akan memperbanyak aset dan modal yang dimiliki oleh negara. Sehingga konsekuensi dari perdagangan internasional adalah adanya kegiatan ekspor dan impor. Selanjutnya kameralisme. Jadi kameralisme ini merupakan istilah yang sama dengan merkantilisme yang ada di Jerman. Jadi kameralisme ini artinya kas raja. Nah, kas raja ini berasal dari mana? Berasal dari pungutan pajak dan pembentukan perusahaan dagang untuk pengembangan perekonomian. Jadi di dalam kameralisme Jerman, kas raja itu, kas negara itu sumbernya itu tidak hanya dari pungutan pajak, tapi negara juga bekerja dengan cara membentuk atau mendirikan perusahaan dagang sehingga perekonomian di negara Jerman bisa berkembang. Kemudian berbeda dengan merkantilisme, kaum fisiokrat menganggap bahwa sumber kekayaan yang senyatanya adalah sumber daya alam. Ya, jadi kaum fisiokrat ini adalah kaum yang mengutamakan atau menonjolkan bagaimana sumber daya alam itu harus diolah, harus dimanfaatkan oleh manusia agar sumber tersebut membuat manusia memiliki kebebasan dalam memanfaatkannya. Jadi manusia itu memiliki kebebasan untuk memanfaatkan sumber daya alam
sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain dari revolusi industri Inggris, jadi masa itu revolusi industri Inggris mendorong perubahan besar terhadap segala pola kehidupan masyarakat, tidak hanya secara ekonomi, sosial, politik, teknologi, juga termasuk dalam perkembangan administrasi. Kalau mendengar revolusi industri Inggris ini, saya jadi teringat ini industri 4.0 di Indonesia, yang kalau tidak salah revolusi industri ini termasuk ini deh, 1.0, perkembangan revolusi industri ke nomor 1.0 atau 2.0. Revolusi Inggris itu jadi industri 4.0 itu asalnya dari revolusi Inggris ini. Jadi memang ada tahap-tahapannya. Nah, revolusi industri Inggris ini kan kemudian banyak hal yang berubah gitu kan. Yang dulunya bekerja dengan tenaga manusia, kemudian ada perkembangan teknologi dan menggunakan mesin, kemudian juga sistem ekonomi berubah dan segala macam. Nah, kalau mengingat revolusi industri ini yang kemudian dikaitkan dengan industri 4.0, kalau di Indonesia sendiri menurut saya itu masih jauh ya dari angan-angan, karena yang namanya industri 4.0 ini sebenarnya adalah pusatnya itu digitalisasi, di mana semua data, semua pekerjaan itu bisa digitalisasi. Yang mana digitalisasi ini sangat erat kaitannya dengan komputer dan internet. Nah, di Indonesia sendiri ini bagaimana? Ya kalian aja kuliah online aja kadang kalau sinyalnya susah, kuotanya habis, ya mau gimana sampai ke industri 4.0 gitu kan, kalau sinyal sama kuota aja masih jadi masalah kita, ya Allah, itu intermezzo ya. Nah, jadi di revolusi industri ini perubahan besar terjadi dari yang misal dari job center menjadi human center. Jadi job center dan human center ini sangat erat kaitannya dengan perkembangan ilmu manajemen ya. Jadi kalau dulu sebelum ada revolusi industri ini, yang diutamakan itu harus pekerjaan. Bagaimana hasil dari pekerjaan tersebut, bagaimana outputnya, sehingga faktor manusianya itu tidak diperhatikan. Mau manusianya mati tidak, mau manusianya cedera atau bagaimana, ya terserah, yang penting kerjaannya tercapai. Seperti itu. Nah, revolusi industri itu merubah hal tersebut. Jadi lebih melihat bagaimana kondisi manusia yang bekerja, bagaimana kondisi manusia yang menyelesaikan pekerjaan tersebut. Kemudian juga ada perubahan dari orientasi efektivitas menjadi efisiensi dan efektivitas. Kemudian dari produksi kecil menjadi produksi besar atau massal, karena produksi massal itu bisa menghemat biaya sekaligus bisa meningkatkan profit atau keuntungan. Kemudian juga ada yang dari manual menjadi otomatisasi, karena saya tadi bilang bahwa revolusi industri ini hasilnya adalah dari tenaga manusia kemudian menjadi mesin, yang mana dari manual menjadi otomatisasi. Kemudian organisasi tertutup menjadi organisasi terbuka, dan sistem magang menjadi serikat buruh. Nah, iya, revolusi industri ini sangat erat kaitannya dengan bagaimana perkembangan serikat buruh. Karena kan tadi saya bilang bahwa pada masa ini manusia sekarang lebih diperhatikan. Nah, makanya serikat buruh itu semacam mengikuti orientasi human center tersebut. Kemudian fase sejarah perkembangan administrasi itu juga tidak terlepas dari bagaimana munculnya negara Islam di wilayah Arab. Nah, kita akui bahwa Islam itu melahirkan banyak sekali cendekiawan di berbagai bidang. Kemudian juga Islam di Arab itu merupakan tatanan sosial masyarakat yang relatif singkat menurut tatanan sejarah. Mulai dari bagaimana masa zaman jahiliyah, kemudian lahirlah Nabi Muhammad dan negara dan agama Islam, sehingga itu ya coba deh kalian lihat ya, misal Nabi Muhammad itu menerima wahyu pertama itu umur berapa, kemudian beliau itu meninggal umur berapa, dan dalam
waktu seperti itu tatanan sosial masyarakat Arab itu berubah. Coba dihitung berapa tahun ya? Paling sekitar 20 sampai 30 tahun saja. Tapi itu bisa mengubah tatanan sosial masyarakat di Arab hingga sedemikian rupa. Nah, kemudian Islam di Arab juga melahirkan sistem pemerintahan yang bertanggung jawab pada khalifah seperti apa, yang dimulai dengan Khalifah Abu Bakar dan kemudian dilanjutkan dengan yang lain. Itu merupakan salah satu bentuk perkembangan administrasi di negara Arab. Kemudian kita masuk kepada masa fase modern. Oke, kita lanjutkan perkembangan administrasi pada masa modern, yaitu pada abad 19 di tahun 1896 hingga sekarang. Nah, salah satu tokoh yang penting dalam perkembangan administrasi modern yaitu Frederick Whitfield Taylor. Jadi Taylor ini merupakan salah satu tokoh yang berasal dari Amerika. Nah, kemudian karena pengaruh Taylor ini, manajemen dan administrasi tidak hanya sebagai seni, tapi juga ilmu pengetahuan. Kalau tidak salah ingat, di pertemuan kemarin saya mengatakan bahwa ada beberapa kelompok atau ilmuwan yang mengatakan atau berpendapat bahwa sebenarnya administrasi itu tidak bisa dinilai sebagai ilmu pengetahuan. Nah, karena perjuangan Taylor ini, maka manajemen dan administrasi kemudian diakui sebagai ilmu pengetahuan. Taylor ini melakukan penelitian yang disebut dengan Time and Motion Study. Dalam penelitian ini, ia ingin melihat bagaimana efisiensi perusahaan dan peningkatan produktivitas pekerja. Hasilnya adalah efisiensi perusahaan dan produktivitas yang ia teliti itu rendah karena terlalu banyak waktu dan kegiatan kaum buruh yang tidak produktif. Jadi bisa dikatakan bahwa kegiatan buruh yang tidak produktif itu sangat berpengaruh terhadap efisiensi perusahaan dan produktivitas perusahaan. Taylor juga menyoroti para pelaksana atau pekerja dan pimpinan tingkat rendah. Kemudian hasil penelitian Taylor tersebut ditulis dalam buku The Principle of Scientific Management yang terbit pada tahun 1911. Selanjutnya tokoh penting dalam perkembangan ilmu administrasi yaitu Henry Fayol. Fayol merupakan bapak administrasi, di mana Fayol ini merupakan seorang ahli pertambangan. Justru ia adalah ahli pertambangan yang ia menyoroti tentang golongan pimpinan tingkat atas. Jadi ia sering melakukan riset penelitian terhadap perusahaan, utamanya terhadap pimpinan yang berada di tingkat pusat dan tingkat atas, atau bisa dikatakan sebagai elit perusahaan. Nah, kemudian hasil penelitian Fayol ditulis dalam buku yang berjudul General and Extra Management yang terbit pada tahun 1916 dalam bahasa Prancis dan pada tahun 1930 dalam bahasa Inggris. Nah, jika Frederick Taylor itu dijuluki sebagai bapak gerakan manajemen ilmiah karena hasil risetnya yang berfokus pada tingkat pelaksana atau buruh, fokusnya pada keterampilan dan teknikal, sedangkan Fayol ini disebut sebagai bapak dari administrasi modern karena risetnya pada tingkat pimpinan atas, fokus pada keterampilan konseptual. Jadi kalau Taylor itu fokusnya pada pelaksana atau buruh yang berada di tingkat bawah, sedangkan Fayol itu fokus pada atasannya yang bersifat konseptual. Jadi Fayol itu meneliti tentang keterampilan konseptual, sedangkan Taylor itu meneliti pada tingkat tataran pelaksana. Nah, kemudian pada masa modern, ilmu administrasi itu memiliki atau mengalami perkembangan, dan secara umum perkembangan ini dibagi menjadi 4 tahap. Yang
pertama tab survival, tab konsolidasi dan penyempurnaan, tab human relation, dan tab behaviorism. Nah, sekarang saya minta kalian untuk melakukan foto discuss yang topiknya adalah kalian membahas tentang keempat tahap perkembangan ilmu administrasi sebagai ilmu pengetahuan ini. Kemudian hasil diskusinya silahkan diketik dan kemudian di-upload di kelas. Oke, paham ya? Jadi saya ingin kalian membahas tahap per tahap dari perkembangan ilmu administrasi ini. Literaturnya banyak, silahkan cari. Kalian, kalau menurut saya, kalian carinya di artikel atau jurnal saja ya. Jangan di blogspot atau WordPress. Kalian juga bisa cari di buku-buku tekstual tentang teori administrasi dan yang lain. Baik, begitu saja kuliah yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kuliah ini bermanfaat dan saya tunggu diskusinya di grup WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.